Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur tak lupanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat curah rahmat beliaulah kita bisa berkumpul untuk acara giat manasik pada pagi hari ini. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang insya Allah sebentar lagi bapak-bapak dan ibu-ibu akan berkunjung berziarah ke Madinah Al-Munawwarah dan langsung bertemu dengan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Kita muliakan para tamu-tamu Allah yang sebentar lagi akan berangkat menuju tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Jakarta menuju Jeddah kurang lebih 9 jam perjalanan. Kumpul pada hari Rabu 24 Januari 2024 pukul 7 maksimal. Maksimal itu sudah paling telat. Kenapa kita harus kumpul 4 jam lebih awal? Karena kita harus merapikan koper, check-in bagasi, ada arahan, ada doa, segala macam. Titik kumpul kita insya Allah di Terminal 3 Gate 3 depan Marugame Udon. Landing Jeddah insya Allah hari Rabu 24 Januari 2024 pukul 16.45 waktu Jeddah. Jadi insya Allah Bapak Ibu nanti untuk sholat maghrib dan isyanya mungkin di Bandara Jeddah. Maghribnya mungkin nanti bisa dikondisikan apa nanti di rest area atau masih bisa di Bandara Jeddah. Di Madinah kita ngapain aja ya? Di Madinah itu kita ada ziarah dalam, ada ziarah luar. Untuk ziarah dalam itu ada raudhah. Masuk ke raudhah harus menggunakan tasreh atau izin yang sudah dijadwalkan oleh tim Zaidah yang sudah ada di Saudi. Selain itu Bapak Ibu juga bisa mendaftar melalui aplikasi Nusuk. Nanti aplikasinya kita infokan di akhir seperti apa cara mendaftarnya. Yang kedua ke makam Rasul, yang ketiga ke pemakaman Baqi, yang keempat napaktilah sekitar Masjid Nabawi, itu bisa ke Masjid Al-Ghamamah, Saqifah Bani Sa'idah. Nanti untuk penjelasan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ustadz Pembimbing, Ustadz Karim. Indonesia kita mungkin jarang bangun untuk tahajud. Ketika di Mekah atau di Madinah, kita usahakan bagaimana caranya supaya tetap bangun untuk sholat di Masjidil Haram. Hari Ahad ini tidak ada kegiatan yang mengikat. Perbanyak tauf sunnah dan membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Sholat 5 waktu dan ibadah sunnah lainnya selalu di Masjidil Haram. Lalu karena paspor Bapak dan Ibu nanti ketika tiba di Jeddah itu biasanya dikumpulin sama mutawif. Tanda pengenal Bapak Ibu selama di Madinah, selama di Mekah ini adalah name tag. Jadi jangan sampai tidak memakai name tag kemana-mana. Paket umroh wajib aktif selama di Madinah dan di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya hormati Bapak Ibu calon tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita semua pagi hari ini selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat, terlebih sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama, tadi sudah kita ketahui bahwasanya kita akan berada di Madinah selama 3 hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusyaddu rihal illa fi salasi masajid. Jangan pernah kita menyengaja untuk berekreasi kecuali pada 3 masjid. Jadi 3 masjid ini di dunia yang memang kita tidak boleh hanya semata untuk berwisata, santai dan yang lainnya. Tetap tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Dan sekali lagi mudah-mudahan umrah kita pada tanggal 24 Januari ini bisa membuka ruang kunci keberkahan dan keberhasilan untuk hidup kita, dan mudah-mudahan bisa tiap tahun kita semuanya umrah. Amin. Nah, makanya itu kita maksimalkan, nanti Allah sendiri yang akan melihat. Baik,
ya, masjid peninggalan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang walaupun bukan masjid pertama dalam historinya. Masjid pertamanya nanti adalah Kuba. Nanti dalam Tour City Madinah kita akan mengunjungi daripada Masjid Kuba. Nanti yang dimana Rasulullah bersabda, Bapak Ibu sekalian, sholatun fi masjidi hadza itu ka'alfi sholatin mimma siwa, seperti 1000 kali rakaat, ka'alfi rakaatin, seperti 1000 rakaat di masjid yang lain. Maka itu jangan nanti kita benar-benar menyia-nyiakan daripada sholat yang banyak di Masjidil Nabawi. Terlebih lagi nanti ketika kita di Masjidil Haram. Rasulullah bilang ya di Masjidil Haram itu sampai 100.000 rakaat. Nah ini untuk hal-hal yang dianjurkan sebelum berangkat ya dalam materi. Ya itu udah di-share kemarin. Pertama, memperbanyak istighfar, bertaubat, jelas. Ini adab safar, adab-adab kita sebelum berjalan. Tidak hanya untuk umroh perjalanan yang jauh, bahkan perjalanan dekat pun kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak istighfar. Yang kedua, zikir tentunya. Nanti akan dipandu ya untuk doa-doa. Jam 7 pagi itu sudah maksimal. Minimal paling enak kita subuh di bandara atau jam 5:30. Jadi bisa santai di bandara, sarapan, bisa melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat yang hukumnya sunnah dari azan. Makanya banyak rukhsah keringanan, banyak dispensasi ibadah adanya dalam perjalanan. Makanya nanti bisa dijamak, ya bisa dikosor. Bahkan orang puasa Ramadan boleh berbuka ketika sedang perjalanan. Tentu ya. Ini adalah perkuburan daripada Baqi Gharqad. Nanti akan lebih dijelaskannya sama Muktawif di sana, Ustaz Andi Malik. Ya, secara globalnya banyak yang dimakamkan di sini. Ya, kuburan di sana beda sama di sini, nggak ada namanya. Batu-batu tok aja udah. Ya, nanti ini area yang udah kesana, area yang masih dekat bawahnya itu banyak ummahatul mukminin. Hatta putri-putri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum itu dikuburkan di Baqi Gharqad. Rasulullah pernah bersabda, ini Baqi Gharqad ini adalah jannah, surga. Maka disebutnya Jannatul Baqi. Kenapa disebut surga? Nanti mereka yang akan dibangkitkan pertama kali di hari kebangkitan sebelum dibangkitkannya daripada manusia secara seluruhnya. Nah itu Jannatul Baqi. Syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ini nampak jelas perang yang terjadi setelah perang Badar. Terjadi pada berapa? 5 Hijriah kalau tidak salah. Karena Badar 3 Hijriah. Ini perang yang dahsyat, yang mengakibatkan Rasulullah dan para sahabatnya kalah. Bisa dikatakan kalah, ya kalah. Bahkan gigi Rasulullah pun juga patah ketika perang Uhud. Karena mereka semua dipres tuh, ya, dari belakang gunung Uhud oleh Khalid bin Walid. Sehingga posisi terbaik, amalnya bukan yang terbanyak, terbaik kualitas, bukan sekedar kuantitas. Nah, di sini ada disebutkan hal-hal yang dilakukan sebelum ihram. Mandi sunnah ihram. Niatnya dalam hati, ya, ketika di hotel ya, nawaitul ghusla, ya, sunnatal lil ihram bisa, atau pakai bahasa Indonesia boleh dalam hati. Yang penting ada niat. Saya niat mandi sunnah ihram. Nawaitul ghusla sunnatal lil ihram lillahi ta'ala. Dalam hati tadi, jangan disebutin karena di dalam kamar mandi. Ya, dalam hati boleh. Ya, dalam hati. Kemudian memakai kain ihram, nanti dipraktekkan. Ya, ada kain ihramnya ya, nanti kita praktekkan. Sebab bapak-bapak nanti kalau yang pertama kali takut juga, mana nggak pakai celana lagi, ya kan? Tiba-tiba melorot gimana Ustaz? Enggak. Nanti ada caranya biar nggak melorot. Tapi kayaknya udah berpengalaman semuanya insya Allah. Memakai daripada 2 kain ihram, menapaktilasi kita nanti menggunakan kain kafan di akhir hayat kita. Bahkan berwarna putih, ya, berwarna putih. Memakai wangi-wangian dulu, ya. Ini belum niat ini, makanya masih boleh hal-hal dilakukan sebelum. Makanya boleh pakai wangian, jangan salah paham. Ini masih di hotel ini. Dan memotong kuku ya di hotel semuanya, membersihkan lah. Ya, ini semua kalau disebutnya itu khamsun minal fitrah. 5 perkara bagian dari fitrah. Yang sebenarnya aktivitas harian kita, Pak, khususnya di hari Jumat. Jumat itu sunahnya apa? Mandi, potong kuku, cukur bulu kemaluan, bulu ketiak, ya, nafsul ibti, kemudian halqul anah, taklimul syarib, qasus syarib, merapikan daripada kumis, ya, itu udah bagian, itu sunnah, itu dilakukan sebelum daripada
Khawatir kenapa? Disuruh motong kuku, mencukur, menggunting rambut. Takut nanti ketika sudah ihram ada yang terlepas, ada yang copot, ada yang tanggal. Nah itu bagian dari larangan ini sunnah ya, dilakukan daripada sebelum ihram. Nanti kalau ada pertanyaan disiapkan saja, dicatat, nanti tinggal dipertanyakan. Terus dari min kulli fajjin amik, dari semua penjuru dunia. Maka yang ingin berkunjung untuk melaksanakan haji atau umroh, dia akan ada mikot-mikotnya. Dia dari arah mana datangnya? Ya, dari arah mana? Dari Asia, dari Afrika, dari Yaman, karena kita nanti yang pertama dari Madinah, maka mikotnya itu di Abyar atau Bir Ali. Nah, disinilah nanti kita sholat sunnah 2 rakaat, akan dipandu oleh mutawif dan kami juga, lalu melafatkan niat. Ya, melafatkan daripada niat umroh. Nggak terlalu jauh jaraknya nanti, ya, dari Bir Ali. Baik, kemudian ini niat labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Kalau haji tinggal labbaik Allahumma hajjan. Udah. Ya, hanya itu saja niat dengan lisan dan juga dengan hati. Setelah ini udah dilafadzkan Bapak Ibu sekalian, barulah berlaku semua larangan-larangan ihram. Itu yang akan sakral di situ. Ya, kita akan menjaga secara zahir maupun batin. Hati kita juga harus dijaga. Karena kita udah memakai ihram, udah niat untuk melaksanakan daripada ihram atau rukun daripada umrah yang pertama. Setelah niat ihram berlaku larangan. Nah, ini larangannya. Ya, larangan daripada ihram. Pertama, memotong atau mencabut rambut dari kepala atau badan. Makanya garuk nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh garuk kan. Bapak-bapak misalnya garuk nggak apa-apa, cuma jangan sampai rontok banyak gitu. Jangan sampai rontok, rontok banyak begitu. Itu udah nggak boleh. Kemudian memotong kuku dari tangan atau kaki, ya. Makanya tadi disunahkan sebelumnya, ya. Kita udah kuku dalam keadaan rapi, udah dalam keadaan terpotong. Memakai kain berjahit bagi laki-laki, yaitu setiap pakaian yang dijahit menurut ukuran anggota badan seperti gamis, celana, jubah, kaos, peci, ya, dan yang lain-lain. Udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar 2 kain itu depan, ya, kain atas dengan kain bawah. Bawah udah nggak pakai celana dalam lagi. Nah, itu seperti itu. Baik, kemudian memakai parfum, jelas, ya, setiap hal yang berbau wangi dengan tujuan memakainya di baju atau di badan. Apalagi nanti dari mikot, dari Bir Ali itu kita ke hotel dulu ya, masalahnya. Hotel dulu kan? Hotel dulu. Iya, nah itu di hotel itu sekedar check in ya? 2 jam. 2 jam. Nah, itu makan dulu. Nah, makan diperhatikan. dulu, perbaiki wudhu. Perbaiki wudhu tuh, benar kata ibu. Karena khawatir nanti ketika udah di hotel ngerasa udah bebas saja, padahal dirinya sedang niat ihram. Itu banyak yang terjadi seperti itu, diperhatikan. Ya, hati-hati ya, jangan sampai melanggar daripada larangan-larangan yang seperti ini. Tapi jelas tidak membatalkan umroh. Ya, tidak membatalkan umroh. Tapi ya tadi menjaga agar ibadah kita wa atimmu tadi menjadi sempurna. Ya, sekitar 2 jam berarti di hotel dengan check-in, makan dan yang lainnya. Barulah nanti kita akan berkumpul lagi di lobi, baru berjalan menuju Masjidil Haram. Ya, melakukan daripada rukun umrah yang kedua, yakni berkeliling sebanyak 7 kali. Dimulai dari ada lampu hijau nanti sebelah kanannya, pas tepat dengan rukun Hajar Aswad. Kalau sudah tayamum dia wajib ditanggalkan karena debu tidak akan meresap ketika ada halangan seperti jam tangan ataupun cincin, ya, gelang, ya, ataupun yang lain-lainnya. Dan kita siapkan sampai sikut. Sebagaimana daripada wudhu juga sama, ya, ilal marafiq, sampai pada sikut. Jadi bukan tayamum segini doang tangannya, enggak. Wajibnya sampai di sini. Ya. Baik. Ini langsung prakteknya. Walaupun pembahasan tayamum ini panjang sebenarnya, simpelnya saja. Yang kita siapkan adalah wajah. Yang disebut dengan wajah, dia ada 2 penjelasan, maksudnya antara tulan dan irdon, panjang dan lebar. Panjangnya wajah dari tempat tumbuhnya rambut di sini. Kata ulama minimal 4 jari dari alis itu aja. Dari sini sampai sini. Nah, kemudian irdon lebar ma bainal uzunain, antara 2 telinga. Maka inilah area yang disebut dengan wajah. Ini sama dalam wudhu dan juga dalam tayamum. Kalau wudhunya cuma gini doang, basuh muka, ini juga penting. Ya, kita udah sholat khusus-khusus wudhunya nggak sah, nggak diterima juga, nggak sah daripada sholat. Wudhu mukanya gini doang nih.
Ini mah cuci muka pakai biore begini, ya. Wudhu itu dari atas sampai rata seperti itu, ya, sampai begini-gini. Nah itu sunnah, itu wudhu. Baik tayamum, dianggap di sini udah ada debu. Debunya ya secara keyakinan kita, dan pasti memang ya di mana tempat pun yang namanya debu dan ngeresnya itu, ya itu udah bagian dari debu. Debu atau tanah, ya debu atau tanah. Tayamum listibahati fardhis shalah. Jadi niatnya itu nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Coba ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau dicatat. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah, dalam hati. Nawaitu tayammum listibahati fardhis. Di tempat kita menempuh, karena di situ udah dianggap musta'mal, udah terpakai, second udah. Ya, maka bawahnya lagi untuk tangan kita. Nah, tangan ini kan udah ada 2 debu di sini. Ya, secara yakinnya nih udah ada 2 debu. Kemudian ketika basuh tangan seperti ini, yang paling afdolnya. Nah, pas sampai pergelangan digenggam, dikebawahin sampai sikut, diputar. Ini sambil ibu jarinya juga meratakan yang di atas. Dah sampai pergelangan. Tinggal debu yang di tangan kanan. Untuk mana? Tangan kiri. Seperti ini. Tuh. Ini pelan-pelan aja saya. Dah selesai. Silahkan. Gespernya tapi jangan gesper yang biasa. Yang nggak ada jahitannya. Ini seperti ini begini. Lumayan. Kuat insya Allah. Kayak sarung aja. Kan yang bapak kalau diperhatikan ya. Ini Pak, perhatikan Pak. Ini, terus ini ditarik, dikerasin sampai sini dikerasin. Kemudian ini udah tinggal diikat seperti sarung saja. Insya Allah nggak bakal ngorok. Ini aja saya kuat. Ayo satu orang sini kalau mau nurunin ihram saya. Pakai celana masih tadi. Iya, ya. Nggak bisa saya mau pakai celana juga. Biar kayak Capek, kuat udah. Mau tambah kuat lagi tadi pakai. gesper. Ya, itu aman lah seperti itu. Enggak, gesper yang tanpa jahitan yang apa sih warna putih, Yang hijau, kayak gesper Jawara Betawi zaman dulu itu. Nah, itu kayak gitu. Yang ada dompetnya di sini. Nah, atasannya? Iya, itu bawa aja itu. Seperti biasa. Oh ini, ada tulisan. Gini ya. Nanti ketika buat ihram, sunnah membuka pundak sebelah kanan begini. Ketika lagi tawaf, begini aja. Ya. Nanti kalau udah selesai daripada tawafnya, boleh dalam keadaan sa'i begini lagi, tidak jadi masalah. Sholat juga gini ya. Sholat juga sama, seperti ini. Enak ini adem. Udah saya pakai aja terus deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi adada haqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Yang kami muliakan Ustadz Karim, yang insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dari awal keberangkatan, membersamai selama di sana sampai nanti insya Allah kembali lagi ke tanah air dalam keadaan selamat. Insya Allah Bapak Ibu semua membawa umroh yang mabrur. Yang saya hormati dan saya muliakan para tamu-tamunya Allah dan tamu-tamunya Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, bertegur sapa, saling kenal satu sama lain. Insya Allah Bapak Ibu nanti insya Allah akan melaksanakan perjalanan ibadah umroh pada tanggal 24 Januari 2024. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan keridhaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah dimudahkan selama di sana. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian akan berkunjung
dan ziarah ke makam beliau. Dan mulai dari sekarang sudah mulai banyak selawat, banyak menggunakan selawat supaya lebih dekat lagi hati dengan Rasulullah SAW. Rasulullah nanti yang insya Allah di akhir zaman memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Zahidah untuk menghantarkan Bapak Ibu melakukan perjalanan ibadah umrahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kami semua untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian, karena kami adalah pelayan daripada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ini adalah tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah. Maka kami yang ada di Zahidah, tim kami juga yang ada di Mekah dan di Madinah, serta juga Ustadz Karim, kami ini semua adalah pelayan dari Bapak Ibu sekalian, pelayan dari tamu-tamunya Allah. Yang kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti semua kegiatan dengan tertib, mengikuti semua kegiatan dengan disiplin waktu terutama, karena waktu itu sangat berpengaruh pada setiap kegiatan demi kegiatan yang nantinya Bapak Ibu akan laksanakan. Jadi kalau misalkan nanti insya Allah di sana waktu kumpul jam 7, berarti jam 7 semua sudah harus kumpul. Jangan ada lagi yang terlambat. Jangan kita menjadi penyebab rusaknya hati jamaah yang lain. Ya, kalau misalkan nanti kita terlambat, akhirnya kan jamaah lain ada dongkol, ada kesel, kasihan nggak sama dia? Kasihan, hatinya jadi rusak, ibadahnya jadi kotor, ibadahnya jadi terganggu. Jadi tolong kita semua dari sekarang sudah mempersiapkan, saya nanti di sana harus disiplin, saya harus tepat waktu, saya harus patuh dengan ustadznya, seperti itu. Lalu memakai sal, tolong itu dipatuhi, jangan dianggap suatu beban, ya. Karena apa? Karena tanda pengenal Bapak Ibu sekalian saat tiba nanti di Madinah itu paspornya akan ditarik. Maka tanda pengenalnya adalah name tag. Name tag itu di situ ada hotel-hotel yang Bapak tempati, ada Ustadz Muthoib, ada Ustadz Karim, ada Ustadz Muthoib, nomor-nomornya di situ. Jadi na'udzubillah min dzalik, kita tidak berharap kalau misalkan nanti ada yang lupa jalan ke hotel, insya Allah misalkan minta tolong dengan orang yang ada di sekitar, menunjukkan name tag-nya, insya Allah akan bisa diarahkan, oh iya hotelnya di situ. Atau kalau enggak, oh iya kita telepon dia ustadznya atau muthoibnya untuk jemput Bapak Ibu di sini. Nah, seperti itu. Tapi saya nggak berharap demikian. Insya Allah semuanya lancar. Buang segala kesombongan dan keangkuhan. Gampang tuh, saya gampang kok ngapalin jalan. Jangan. Ya enggak. Perbaiki hatinya, bersihkan hatinya. Bukan hanya hati, tapi juga lisan. Ya, jangan buruk sangka. Nanti jangan begini, enak gak ya hotelnya? Enak gak makannya? Jangan. Ya, ibu datang, ibu bapak kesana datang niatnya untuk apa? Untuk ibadah umroh. Bukan mau cari hotel yang bagus, bukan mau cari makanan yang enak, enggak. Tapi untuk ibadah. Jadi fokuskan hati, pikiran semuanya untuk ibadah. Dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga harus yakin, insya Allah Zahidah ini amanah. Insya Allah kami di Zahidah ini akan melayani dengan sebaik-baiknya. Karena ketika Bapak Ibu yakin dengan kami bahwa kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itu juga akan menjadi doa buat Bapak Ibu. Karena kata Allah, aku ini sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku berpikir insya Allah di sana hotel yang diberikan Zahidah di Madinah maupun di Mekah itu nyaman, itulah yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau Bapak Ibu dari sekarang sudah mikir insya Allah Zahidah orangnya amanah, pasti akan memberikan makanan yang nyaman, enak semuanya. Bahkan mungkin barangkali kalau di sini kita jarang makan ayam daging, di sana insya Allah bisa setiap hari makan ayam daging. Itulah nanti yang Ibu dapatkan. Jadi ingat, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dari sekarang nih sudah mulai tata hatinya. Yakin nyaman, yakin sehat, yakin lancar, yakin mudah. Dengan doa, marilah sejenak kita pejamkan mata kita bayangkan bahwa kita sudah berada di dua tanah suci dan kita melafazkan daripada kalimat-kalimat talbiyah agar kebesaran, keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam hati kita. Dengan sebab itu mudah-mudahan seluruhnya diberikan pertolongan, kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Mari sama kita baca suratul Fatihah dengan niat, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga travel Zahidatur mudah-mudahan selalu bertambah keberkahannya, bertambah jamaahnya, dan selalu bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا محرومة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.